Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil bariyah alladzi 'amma 'ibadahu bid-da'wati wal wasiyyah wa khassal ba'dha minhum bil hidayati war rahmah wa asnada dzalika ila masyiatil azaliyah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qumatid dinil qawim wa ba'du. Para pemirsa, para sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah ala taatillah wa taatir rasul, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa man ahkama maqamat taqwa saluha wa ta'ahala li ilmil wirathah wa huwa al-ilmul ladunni alladhi yaqdhifuhu Allah ta'ala fi qulubi awliyaihi la tahwihi turus wa la tufidu durus wa qad harramahu Allah ta'ala ala arbabin nufus. Para pemirsa rahimakumullah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, dan barang siapa yang mengukuhkan maqam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas, layak dan ahli untuk memiliki ilmul wirasah. Apa ilmul wirasah? Ilmul wirasah itu adalah al-ilmul ladunni alladzi yaqdhifuhu Allah ta'ala fi qulubi awliyaihi. Ilmu yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya para walinya Allah Subhanahu wa taala. La tahwi turus, tidak terkandung di dalam kertas, tidak terkandung di dalam kitab, dan ilmu ladunni tidak diambil dari pelajaran. Ilmu ladunni tidak bisa diambil dari pelajaran, tidak bisa dihasilkan dari belajar, tidak. Tetapi ilmu ladunni itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waqad harramahu Allah ta'ala ala arbabin nufus, dan ilmu ladunni itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diharamkan pada orang-orang yang mempunyai nafsu-nafsu yang dimaksud adalah nafsu yang gelap, yaitu nafsu yang dimabukkan oleh sesuatu yang bagus, seperti makanan, kepingin makan yang enak-enak saja, makanan yang bagus-bagus saja, yang mahal-mahal saja. Istri juga kepingin yang cantik-cantik saja, juga pakaian kepingin yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Nafsu yang dimabukkan atau yang diliputi, yang bergelimangan dengan sesuatu yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang enak-enak, itu tidak akan mendapatkan ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya adalah, dan takwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian semua. Ini yang dimaksud adalah ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa belajar, tanpa tercatat di dalam kitab, tanpa tercatat di dalam buku, tanpa dihasilkan dari guru. Tidak, ini adalah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ilmu ladunni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan ilmunya atau mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka Allah akan mewarisi kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi apa-apa yang belum dia ketahui, Allah akan memberikan semuanya kepada orang tersebut. Fahuwa thamratul amal bil ilmil mustafadi minal kitabi was sunnah. Maka berarti ilmu laduni itu adalah merupakan buah daripada amal. Mengamalkan ilmu yang dihasilkan dari Al-Quran dan hadis. Jadi buah dari pengamalan ilmu yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah ilmu laduni. Bukan hanya di situ, tetapi al-khalisi min syawaibin nafsi wal hawa. Amalan atau mengamalkan ilmu yang didapatkan dari Al-Quran dan hadis itu adalah harus murni dari sesuatu yang kecampuran nafsu dan hawa nafsu. Jadi tidak ada tendensi dari sesuatu yang lain. Jadi apa? Amal mengamalkan ilmu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mulahadhatis siwa, dan murni dari memandang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dipandang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mencari ridhonya Allah, talaban liwajhillahi ta'ala, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepingin apa-apa, tidak kepingin supaya menjadi orang yang mulia, tidak kepingin supaya menjadi orang yang yang disegani oleh orang lain, tidak kepingin supaya dimuliakan oleh orang lain, tidak kepingin duniawi, tidak. Murni untuk mencari ridhonya al-mashubi bitaqwa, yang disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ma'amujanabatid da'wa, menghindari, menjauhkan diri dari tuntutan. Artinya apa? Mengamalkan ilmu, beribadah kepada Allah demi mengamalkan ilmu, tidak nuntut apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan ilmu ada hasilnya atau tidak, mempunyai keinginan ini dan itu, ditekani sama Allah atau tidak, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa tidak, berdoa kepada Allah apa doanya diterima atau tidak, ini tidak ada. Jadi tidak ada tuntutan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ibadahnya di dalam mengamalkan ilmunya itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasta'iddal 'abdu li hadzal faidil ilahi bidunir riyadatil qati'ati li usuli syahawat. Tetapi seorang hamba itu tidak mungkin bisa menyiapkan untuk anugerah ilahi yang seperti ini, bisa beramal untuk mencari ridhonya Allah semata. Tidak bisa mendapatkan seperti itu bidunir riyadatil qati'ah, tanpa latihan yang bisa memutus pokok-pokok daripada keinginan dunia. Jadi selakinya masih ada keinginan duniawi, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'at tawajjuhid daim ilallahi fi qawalibil ibadat, serta selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jungkir balik ibadah-ibadahnya. Jadi setiap ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk mencari ridhonya Allah
dan fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan ibadahnya dengan khusyuk, dengan khudu, dengan khudur. Itu yang dilakukan. Jadi kalau tidak ada latihan untuk memutus apa itu pokok-pokok daripada syahwat dan di dalam ibadahnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tidak mungkin untuk mencapai kepada apa yang diharapkan itu, yaitu mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapat lindungan dari Allah, kita selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin manusia itu bisa beribadah kepada Allah, tidak mungkin mampu untuk menghindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah dan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.